Andini, Iya Pak, ada sini apa? dong, kamu lihat. Oh Pak, Ini kamu kerjanya ngapain aja sih? ada yang salah ya Pak? Ini masih berantakan, terus ini datanya juga nggak sesuai. Coba tolong kamu perbaiki lagi. Iya Pak, nanti akan saya coba perbaiki ya Pak. Ya, secepatnya kamu perbaiki ya. Iya Pak. Aduh, ini salah banget apa ya? Kok kayaknya bapaknya sampai bentak-bentak gitu. Padahal kan bisa dikasih tahu dengan pelan-pelan salahnya di mana. Hmm, Apa saya bisa bertahan ya di sini dengan kondisi seperti ini? Bapaknya selalu ngomel, bentak-bentak. Rasanya ingin keluar saja dari pekerjaan ini. Saya mengalami kultur shock yang membuat diri saya terganggu. Apa saya datang saja ya ke konseling? Tapi apa konselornya bisa dipercaya? Apa proses konseling tersebut dapat membuahkan hasil? Udahlah, ini lebih baik kamu ikut proses konseling aja supaya kamu tuh bisa menyelesaikan masalah kamu ini. Sudahlah Nini, mending kamu keluar aja dari tempat kerja kamu. Cari tempat kerjaan yang menurut kamu bagus. Daripada kamu di sini kena marah sama bos kamu terus, mending udah kamu keluar aja. Gimana ya? Kayaknya saya harus coba ke konselor deh. Siapa tahu saya menemukan solusi. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Iya Ibu, terima kasih ya. Ya, silakan duduk. Cari tempat yang mana aja ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Ini yang kemarin hubungi saya bukan? Iya Ibu, betul sekali yang kemarin saya ngechat Ibu. Oh iya. Apa kabar Andini? Alhamdulillah baik Ibu. Baik. Tadi perjalanan ke sini lancar? Iya, alhamdulillah lancar. Cuma ya macet-macet sedikit lah di jalan biasa. Iya benar. Terus ke sini tadi langsung dari rumah ke kantor? Dari kantor sih Ibu, tadi dari kantor langsung ke sini. Kan ngechat Ibu dulu, itu terus habis itu langsung menuju ke sini gitu. Oh ya. Ya, kemarin kamu itu kan chat saya ya, katanya itu kamu mau melakukan konseling individu dengan saya. Yang kamu singgung kemarin itu tentang masalah di lingkungan pekerjaan kamu ya. Iya Ibu, betul sekali. Oke. Sebelumnya Andini pernah mengikuti konseling individu belum? Belum Ibu. Oh belum ya, karena ini pertama kalinya Andini mengikuti konseling individu. Jadi saya jelaskan dulu ya tentang konseling individu ini. Baik, Ibu. Jadi konseling individu ini adalah sebuah proses bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada klien untuk mengatasi masalah klien secara mandiri. Nah, di sini tadi saya kan menyinggung tentang konselor dan konseli ya. Nah, konselor itu saya sendiri dan Andini ini berperan sebagai konseli seperti itu Andini. Sampai sini Andini paham tentang konseling individu? Ya, iya paham Ibu sudah. Oke, karena Andini sudah paham tentang konseling individu, saya jelaskan lagi bahwasanya nanti kamu tidak perlu takut atau ragu gitu dalam menceritakan permasalahan kamu atau permasalahan-permasalahan yang sedang kamu alami di tempat kerja kamu. Saya sendiri sebagai konselor akan menjaga kerahasiaan yang Andini ceritakan, baik itu dalam tentang urusan pekerjaan kamu, urusan apapun itu, saya akan rahasiakan. Terus Andini juga harus terbuka dengan saya ketika menceritakan permasalahan Andini. Bagaimana Andini sampai sini paham? Paham Ibu ya. Oke. Kamu yakin mau cerita sama dia? Jangan-jangan habis ini cerita kamu malah diobrolkan sama orang lain. Mending gak usah deh, mending kamu pulang. Gak usah di sini. Tapi benar kan Bu, Ibu bakal jaga rahasia saya. Ibu gak bakal cerita-cerita gitu ke orang lain tentang apa yang saya alami, yang saya ceritakan ke Ibu. Karena menurut saya ini masalahnya sangat berat Bu buat diri saya. Andini tenang saja.
saya sebagai konselor akan menjaga kerahasiaan Andini sepenuhnya tanpa membicarakan ke orang lain. Jadi Andini leluasa menceritakannya tanpa harus ada ketakutan bahwa cerita yang Andini ceritakan ini atau permasalahan di kantor Andini bocor ke orang lain, apalagi bocor ke rekan-rekan kerja Andini di kantor. Jadi Andini tenang saja. Jadi ibu bisa dipercaya ya bu? Ya 100% bisa dipercaya. Baik deh bu. Baik Andini, karena saya sudah tadi menjelaskan tentang konseling individu dan Andini juga sudah sepakat ya bahwa Andini akan menceritakan segala permasalahan yang Andini alami di lingkungan kerja. Jadi sekarang saya mau membahas tentang waktu kita nih. Kira-kira kalau misalnya 30-45 menit, apakah Andini setuju? Boleh ibu, setuju saya. Oke, jadi kita akan melakukan konseling individu ini selama 30-45 menit ya Andini. Oke, ini karena Andini sudah menyepakati waktu kita itu selama 30-45 menit, jadi Andini boleh menceritakan permasalahan yang Andini alami di tempat kerja Andini. Dipersilakan Andini. Andini, emang dia bisa dipercaya? Jangan-jangan dia juga sama kayak bos kamu lagi suka marah-marah. Udah, mending berhenti aja. Dia itu nggak bisa dipercaya. Udah Andini, lebih baik kamu lanjutkan aja proses konselingnya. Kan konselornya sudah berjanji sama kamu tidak membocorkan rahasianya. Bener kan ibu? Ibu nggak bakal cerita ke siapa-siapa soal permasalahan saya ini. Iya Andini, kamu tenang aja. Seperti yang sebelumnya saya sudah bicarakan bahwasanya cerita yang kamu akan sampaikan ini akan terjaga kerahasiaan oleh saya. Jadi yang tahu itu cuma kamu dan saya saja. Jadi kamu bisa menceritakan permasalahan kamu di lingkungan pekerjaan kamu itu. Oke deh, kalau ibu memang sudah bisa dipercaya, jadi seperti ini bu. Saya baru lulus dari sekolah SMK setahun lalu dan saya baru bekerja di perusahaan komunikasi gitu. Saya sebagai admin, tapi memang di kantor saya ini mayoritas bos dan karyawan lainnya ini berasal dari suku Minang, yang dimana kan mungkin kalau ibu tahu suku Minang itu berbicaranya dengan lantang dan keras, sedangkan saya ini dari suku Jawa yang kadang berbicara harus dengan pelan-pelan dan lembut. Terkadang saya mendapatkan omelan atau bahkan teguran dengan cara yang menurut saya kasar, kayak misalkan kan bapak bisa berkata dengan lembut atau sopan gitu ke saya, tidak usah bentak-bentak atau ngomong dengan nada tinggi. Terkadang saya jadi ngerasa agak takut, terus juga nggak nyaman. Jadi saya kadang suka overthinking gitu, dan yang itu sih kayak saya jadi merasakan kayak culture shock gitu loh bu, karena biasanya di lingkungan saya keluarga juga kita berbicara menegur itu dengan cara yang lembut, tapi di sini seperti kayak dibentak-bentak. Walaupun saya nggak tahu sih dia membentak saya apa enggak, tapi saya ngerasa ya kayak dibentak aja bu. Oke Andini, jadi di sini itu Andini itu merupakan seorang lulusan SMK, baru 1 tahun lulus ya Andini, dan di tempat kerja itu Andini bekerja sebagai seorang admin ya, betul? Ya, betul. Oke. Nah di tempat Andini bekerja ini lingkungannya itu mayoritas orang suku Minang dan bosnya juga itu berasal dari suku Minang ya. Nah karena perbedaan ini kan tadi Andini bilang kalau Andini ini berasal dari suku Jawa ya. Nah sedangkan Andini bekerja di lingkungan suku Minang, jadi ada permasalahan dalam logat bahasanya ya yang Andini rasakan ya. Terkadang ketika bos Andini berbicara ke Andini atau menegur Andini, kesannya itu Andini itu dibentak sama bos Andini ya. Jadi kadang Andini merasa culture shock karena bahasa itu, karena bos Andini dan rekan kerja Andini ini berasal dari suku Minang, yang sudah seperti tahu Minang itu memiliki logat bahasa yang keras dan tegas ya Andini, sedangkan Andini seorang suku Jawa yang lemah lembut gitu ya Andini. Kayak Andini, saya mau tanya, tadi kamu menyebutkan bahwasanya kamu tuh lulusan sekolah SMK ya. Kamu itu SMK lulusan apa ya? Jurusan apa? Administrasi perkantoran ibu. Administrasi perkantoran. Jadi sesuai ya dengan pekerjaan kamu saat ini. Iya. Sebelum masuk di perusahaan ini, apakah Andini pernah melamar kerja di tempat lain atau sudah pernah bekerja di tempat lain?
karena saya baru lulus 1 tahun lalu, jadi ini sebenarnya pekerjaan pertama saya, Bu. Saya baru pertama kali bekerja, makanya saya agak sedikit kaget gitu dengan pekerjaan pertama saya dan kondisinya yang tidak seperti lingkungan saya pada sehari-hari gitu. Jadi saya juga merasa takut, cemas, khawatir juga sih, Bu. Oke, Andini, karena ini pekerjaan pertama kamu setelah lulus dari SMK ya, saya akan memberikan sedikit informasi. Di Indonesia ini kan banyak budaya yang berbeda-beda ya, termasuk ada suku Minang, ada suku Jawa, ada suku Mandar, ataupun yang lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa menyamakan setiap suku kita dengan orang lain, dan setiap suku itu kan punya ciri khasnya sendiri, entah itu dari logat bahasanya, pengucapan bahasanya. Jadi mungkin Andini bisa dewasa dalam memilih atau mengambil tindakan terhadap perbedaan budaya yang Andini alami sekarang. Oh, jadi dia nyuruh kamu buat memahami suku yang ada di Indonesia. Emang dia dari suku apa sih? Kok nyuruh-nyuruh kamu buat memahami suku Indonesia? Jangan-jangan dia dari suku Minang juga. Terus pas kamu cerita, malah kamu yang dibentak sama dia. Baik Ibu, saya paham maksud yang tadi Ibu jelaskan. Tapi sebelumnya di sini suku Ibu apa ya? Karena nanti takutnya pas saya cerita Ibu juga sama lagi bentak-bentak saya kayak bos saya di kantor atau teman-teman saya lain yang ada di kerjaan saya. Oke, Andini menanyakan tentang suku saya. Saya sendiri ini berasal dari suku Bugis, Andini. Jadi tenang aja. Saya pun tidak akan membentak Andini karena ini kita menjalankan konseling individu dengan damai dan tenang. Baik Andini, di sini Andini tidak perlu ragu ataupun takut dalam menceritakan setiap permasalahan Andini. Nah, di sini saya mau bertanya, apakah Andini sudah mengetahui tentang karakteristik dari suku Minang tersebut? Belum sih Bu, karena saya baru pertama ini atau baru mengenal juga orang-orang dari suku Minang. Biasanya hanya sekedar ya tahu aja gitu, nggak pernah bersosialisasi yang cukup lama gitu. Oke, di sini berarti Andini belum tahu ya tentang karakteristik dari suku Minang. Nah, saya akan jelaskan nih tentang karakteristik dari suku Minang. Seperti yang sebelumnya saya sebutkan bahwa suku Minang ini memiliki karakteristik yang tegas, keras, pekerja keras, sama loyalitasnya tinggi gitu Andini. Sedangkan Andini kan dari suku Jawa, yang dimana semua orang tahu lah suku Jawa itu memiliki karakteristik yang halus, lembut, bicaranya sopan santun gitu. Nah, walaupun di sini kan ada perbedaan ya dari segi sikap ya antara orang Minang dan orang Jawa. Jadi mungkin Andini bisa mengetahui nih, oh itu memang karakteristik dari lahir dari orang Minang tersebut, seperti itu Andini. Pak Andini sudah memahami tentang karakteristik orang Minang ini? Baik Bu, ini sih mungkin saya harus lebih mengenal lagi tentang bagaimana ciri-ciri orang Minang. Saya akan coba untuk lebih memahami lagi dari penjelasan Ibu juga. Iya betul Andini, jadi Andini harus memahami lagi tentang karakteristik suku Minang. Mungkin bukan hanya suku Minang ya, karena kita kan di Indonesia ini punya terdiri dari banyak suku dan suku bangsa ya. Mungkin Andini juga bisa memahami beberapa suku yang ada di Indonesia gitu Andini. Nah di sini Andini tadi menyebutkan bahwa Andini bekerja sebagai admin ya. Nah lama Andini bekerja di perusahaan ini sudah berapa lama gitu Andini? Jadi saya baru bekerja di perusahaan ini tuh baru sekitar 4 bulan Bu. Karena memang ini kan yang tadi saya bilang sebelumnya, ini adalah pekerjaan pertama saya. Kenapa saya ingin bekerja di sini juga karena ini sebuah tuntutan ekonomi dari keluarga saya gitu. Jadi saya mau nggak mau ya harus bekerja gitu Bu. Jadi ya baru dibilang baru sih Bu, karena baru 4 bulan. Jadi makanya kadang saya merasa kaget aja kayak oh ternyata dunia kerja itu seperti ini, kayak gitu sih Bu. Oke, jadi di sini Andini tuh baru bekerja di perusahaan tersebut selama 4 bulan ya. Selain permasalahan suku nih yang Andini rasakan, ada lagi nggak sih permasalahan lain? Sudah Andini, mending kamu keluar dari ruang konseling ini. Toh konselornya cuma menjelaskan karakteristik dari suku Minang dan suku Jawa. Kamu belum menemukan solusinya, buang-buang waktu kamu aja.
Ceritakan saja Andini apa yang masih menjanggal. Kan proses konselingnya masih panjang. Siapa tahu kamu bisa menemukan solusi yang tepat. Iya Bu, sebenarnya saya juga punya permasalahan lagi. Selain masalah suku itu, sebenarnya saya juga merasakan ada hal-hal seperti ketidaksetaraan. Jadi ada orang baru atau karyawan baru di kantor saya ini. Dia laki-laki, dia memang baru masuk sekitar 2 minggu yang lalu gitu. Dia baru melamar. Akan tetapi yang buat saya bingung, kok dia bisa baru masuk 2 minggu gitu bisa langsung diangkat menjadi kepala admin. Itu yang buat saya bingung, sedangkan kan dia baru masuk, sedangkan saya yang sudah 4 bulan ya masih bekerja sebagai admin saja. Terus saya nanya kepada rekan saya, katanya dia kenapa dia bisa diangkat sebagai kepala admin, karena dia itu laki-laki. Katanya bos kami itu menganggap bahwa laki-laki lah yang bisa memimpin suatu pekerjaan. Padahal kan menurut saya perempuan pun juga bisa memimpin. Jadi saya terkadang merasa ada ketidaksetaraan gender di situ. Terus juga kadang kan kita suka dapat gaji ada bonusnya ya Bu. Di sini terkadang bonus yang laki-laki itu lebih besar dan itu bedanya sangat jauh Bu. Saya juga bingung. Terus juga kadang saya nanya kepada rekan saya yang perempuan pun yang sudah bekerja lama mendapatkan bonus gaji sama seperti saya, tetapi dengan yang laki-laki itu beda. Katanya sih kata bos saya sih itu dia menganggap bahwa laki-laki itu mempunyai pekerjaan yang lebih berat, makanya dikasih gaji yang lebih besar. Tapi pas saya lihat-lihat pekerjaannya ya sama aja seperti kita. Baik Andini, ternyata di sini selain permasalahan suku, Andini juga merasakan adanya ketidaksetaraan gender dalam perusahaan tempat Andini bekerja ya. Karena berdasarkan cerita Andini ini, beberapa waktu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu ada seorang karyawan baru yang masuk ke perusahaan Andini bekerja, tetapi dia sudah langsung diangkat sebagai pemimpin administrasi dalam kantor Andini gitu. Padahal kan dia baru masuk itu 2 minggu ya, sekitar 2 minggu gitu ya. Tapi dia kok udah jadi pemimpin ya Andini ya. Terus selain itu ketidaksetaraan gender yang Andini rasakan itu terkait dengan pemberian upah gaji ya, bonus gitu istilahnya kalau dalam pekerjaan ya. Jadi laki-laki ini sering mendapatkan bonus dari bos, sedangkan perempuan ini enggak gitu ya Andini ya. Nah setelah ditanya katanya bosnya itu menjawab bahwasanya pekerjaan laki-laki di kantor ini itu lebih berat. Sedangkan yang Andini rasakan dan rekan-rekan perempuan yang Andini rasakan di tempat kerja ini merasakan bahwasanya pekerjaan itu sama saja gitu. Jadi rekan kerja ini baru masuk 2 minggu ya. Mungkin saya bisa memberikan dari sudut pandang yang berbeda atau memberikan informasi yang berbeda. Bisa jadi rekan kerja Andini yang laki-laki yang baru masuk sekitar 2 minggu ini memiliki pengalaman yang cukup banyak gitu dalam bidang memimpin administrasi, dan bisa jadi juga dia itu memiliki latar belakang pendidikan yang memang sudah sesuai dengan profesi dia gitu di dalam memimpin sebuah administrasi seperti itu Andini. Itu informasi dari saya Andini. Nah terkait dengan ketidaksetaraan gender ini yang terkait dengan bonus ya dalam pekerjaan, ya bagi saya mungkin kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain juga ya terkait ketimpangan dalam pemberian bonus dari bos Andini kepada karyawannya yang laki-laki dan yang perempuan ya Andini. Bisa jadi mungkin memang ada pekerjaan-pekerjaan dari karyawan laki-laki ini yang tidak diketahui oleh karyawan perempuan ini. Mungkin misalnya ada misalnya satu hari mereka itu karyawan laki-laki ini bekerja sampai larut malam, sedangkan perempuan itu harus pulang karena udah malam. Jadi di bosnya meminta untuk karyawan yang perempuan ini pulang saja terlebih dahulu, untuk yang karyawan laki-laki ini bisa bekerja untuk mengurusi tanggung jawabnya belum selesai dalam pengurusan administrasi tersebut Andini, seperti itu. Bukan Andini, kamu lihat sendiri, dia malah membela ketidaksetaraan gender di kantor kamu. Udah mending kamu pulang aja, nggak usah ceritain masalah kamu ke dia. Buktinya nggak ada jawaban sama sekali dari dia. Oh sepertinya ibu membela ketidaksetaraan gender deh. Karena dari yang saya ceritakan itu kan kayak ketidaksetaraan gender gitu. Oh sepertinya ibu membela gitu, kayak ibu tuh nggak tahu gitu tentang kesetaraan gender.
Apalagi kayak tentang yang tadi pulang malam, kan perempuan juga bisa pulang malam Bu, apa yang salah dengan pulang malam? Walaupun memang laki-laki bisa pulang malam, kan perempuan juga bisa. Baik Andini, di sini saya mengetahui betul apa itu kesetaraan gender dan saya juga tahu posisi Andini tentang apa yang Andini rasakan, karena ini kan kita sama-sama perempuan ya, jadi saya juga bisa merasakan perasaan yang Andini rasakan gitu. Terkait dengan kesetaraan gender, ya kesetaraan gender ini sangat penting gitu untuk diterapkan bukan hanya dalam lingkungan pekerjaan saja, dalam lingkungan pendidikan, pembangunan, bahkan dalam lingkungan negara ini pun, dalam luar lingkungan negara ini kesetaraan gender ini perlu dan penting banget untuk kita junjung tinggi gitu. Jadi bukannya saya membela bos Andini yang Andini rasakan gitu ya, saya tidak membela tentang ketidaksetaraan gender. Saya sendiri pun sangat mendukung adanya kesetaraan gender untuk negara ini, apabila terlebih lagi di lingkungan pekerjaan. Nah di sini tadi ada tiga poin penting yang Andini ragukan ya, terkait dengan kesetaraan gender, terkait dengan kriteria pengangkatan pemimpin administrasi, terus yang perempuan itu nggak boleh pulang malam, sama bonus ya Andini. Jadi ada 4 ya, ternyata ada 4. Untuk yang kesetaraan gender kan tadi saya sendiri sudah menjelaskan kepada Andini ya, bahwa itu tuh sangat penting gitu untuk ditingkatkan atau dikembangkan, bukan hanya di lingkungan pekerjaan. Terus yang kedua ini tentang kriterianya itu ya Andini ya. Nah mungkin dari sudut pandang saya yang saya kasihkan ini, bisa jadi dalam mengangkat pemimpin administrasi atau kepala administrasi ini ada beberapa kriteria khusus yang sudah ditetapkan oleh bos Andini, dan kriteria tersebut itu masuk gitu atau sesuai dengan rekan Andini yang baru masuk kurang lebih 2 minggu tersebut ya. Nah mungkin itu poinnya di situ Andini. Jadi ada kriteria khusus yang menjadikan rekan kerja Andini ini bisa diangkat menjadi pemimpin atau kepala administrasi. Yang poin yang ketiga itu tentang pulang malam ini ya. Perempuan boleh pulang malam, tapi di sini kita lihat bahwa banyak kasus yang terjadi kepada wanita terkait dengan pelecehan seksual, kejahatan, perampokan dan lain-lain sebagainya. Dan itu terjadi di malam hari Andini, karena rentan banget nih kalau perempuan pulang larut malam itu kan kondisi jalanan sepi ya. Jadi kalau misalnya perempuan jalan sendiri tengah jalan, terkadang itu ada aja gitu isu-isu kejahatan yang muncul dari sekelompok orang gitu yang objeknya ini menjadi kepada perempuan. Jadi mungkin bos Andini tidak menginginkan hal tersebut terjadi dan mengizinkan untuk Andini maupun rekan-rekan kerja Andini yang perempuan itu untuk pulang terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Terkait dengan bonus yang ini, bisa jadi bos Andini ini atau rekan-rekan kerja Andini yang laki-laki ini memiliki pekerjaan yang berat, besar, yang tidak diketahui oleh Andini maupun rekan Andini yang perempuan ya. Jadi apa yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan gitu. Mungkin ada pekerjaan lain yang dikerjakan oleh rekan kerja Andini yang laki-laki ini, yang mungkin Andini melihatnya gini-gini aja gitu, padahal kan sama aja, tapi di belakang kan kita belum tahu ya apa yang sebenarnya mereka kerjakan gitu. Mungkin itu Andini yang bisa saya berikan sedikit informasi dari saya Andini. Oh gitu ya Bu, mungkin sampai sini saya agak sedikit paham gitu ya Bu. Mungkin tadi Ibu juga sudah menjelaskan dari tentang perbedaan antara suku, terus juga Ibu menjelaskan tentang pandangan-pandangan Ibu yang menurut saya itu tidak kesetaraan gender gitu. Mungkin di sini saya sudah lebih memahami lagi gitu dengan cara sudut pandang yang berbeda. Mungkin memang bos saya ini dari latar belakang suku Minang gitu ya kan, yang memiliki intonasi berbicara yang tinggi dan juga tegas. Di sini mungkin saya harus bisa beradaptasi gitu, belajar memahami tentang budaya-budaya gitu, bahwa ya semua orang ini memiliki budayanya sendiri gitu, kebiasaan-kebiasaannya sendiri gitu. Jadi gimana caranya buat saya memahami dan bisa beradaptasi gitu dengan budaya tersebut gitu. Terus juga mungkin tentang rekan saya yang diangkat menjadi kepala admin, yang saya menganggap bahwa kantor saya ini tidak ada kesetaraan gender gitu.
mungkin benar sih apa yang ibu bilang gitu, kalau misalkan bos saya pun punya kriteria sendiri gitu untuk mengangkat kepala administrasi, dan mungkin saja memang rekan saya itu yang mempunyai kriterianya gitu. Terus juga yang ibu bilang juga benar, kalau misalkan ya memang sih wanita boleh pulang malam gitu, tapi memang di sini bisa jadi bos saya itu menghindarkan kejahatan-kejahatan atau hal-hal yang tidak diinginkan gitu, Bu. Baik Andini, di sini Andini pun sudah memahami akan pentingnya kesetaraan gender dan juga tentang empati budaya. Andini juga sudah memahami nih tentang pentingnya untuk mengetahui tentang karakteristik dari budaya yang berbeda, termasuk budaya Andini dengan budaya bos Andini, yaitu budaya Andini yang suku Jawa dan budaya bos Andini itu yang memiliki suku Minang gitu ya Andini. Jadi oke Andini, jadi selanjutnya apa sih langkah-langkah yang ingin Andini lakukan setelah mengikuti konseling individu ini? Ya udah, langkah selanjutnya mending kamu keluar aja dari kantor kamu. Toh juga gaji kamu sama gaji laki-laki masih berbeda. Masih yakin mau bertahan di sana? Kamu udah capek-capek kerja, ternyata gaji laki-lakinya lebih tinggi daripada kamu. Andini, lebih baik kamu tetap bekerja saja. Kan kamu sudah menemukan jawaban. Kamu harus belajar beradaptasi dan berempati budaya. Sebenarnya saya juga kepikiran untuk tetap keluar dari kantor saya sih, Bu. Karena ya gimana ya, Bu, saya merasa aja gitu kalau misalkan ya kadang dibentak-bentak atau ngomong dengan nada yang tinggi gitu. Maksud saya ya emang dia nggak bisa ngomong pelan-pelan gitu, jadi itu yang membuat saya gak nyaman, risih gitu sih, Bu. Jadi saya masih ada kepikiran untuk keluar dari pekerjaan ini sih, Bu, tapi saya juga masih bingung. Baik Andini, di sini itu kamu memiliki pikiran atau memiliki langkah itu untuk keluar dari perusahaan tersebut ya Andini ya. Nah di sini saya mau bertanya nih sama Andini nih, dengan pilihan Andini untuk keluar dari pekerjaan tersebut, apakah Andini punya planning? Misalnya Andini sudah menemukan tempat kerja baru nih apabila sudah keluar dari kantor ini, gimana Andini? Sebenarnya belum ada planning tempat kerjaan sih, Bu. Saya juga nggak tahu mau kerja di mana kalau saya keluar. Oke Andini, di sini Andini itu belum memiliki planning untuk bekerja di mana setelah keluar dari kantor yang sekarang Andini tempati ya. Belum tentu juga kan setelah keluar dari pekerjaan ini Andini langsung dapat pekerjaan gitu. Ya kalaupun dapat pekerjaan, belum tentu juga nih Andini bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut, atau bisa jadi Andini juga masih kayak tempat itu ternyata Andini kurang nyaman gitu untuk bekerja di situ. Mungkin ya Andini, ini saran dari saya ya Andini mungkin bisa beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan Andini yang saat ini, karena Andini juga sudah bekerja di tempat ini itu udah 4 bulan ya Andini ya tadi ya. Dan juga Andini juga tadi sudah memahami nih tentang pentingnya kesetaraan gender dan juga pentingnya kan empati terhadap budaya lain Andini. Jadi selanjutnya itu terlebih lagi ke Andini, saya serahkan ke Andini mau mengambil keputusan seperti apa, Andini mau mengambil langkahnya seperti apa, Andini gimana Andini? Nah, kamu sudah menemukan jawaban kan Andini? Benar kata konselornya, lebih baik kamu beradaptasi saja. Kamu sudah memahami kesetaraan gender dan empati budaya. Baik, Bu, setelah saya pikir-pikir lagi, tadi Ibu juga sudah memberikan pendapat dan juga saran. Sepertinya saya akan coba untuk beradaptasi lagi dan juga memahami tentang lingkungan saya. Saya juga akan lebih berempati dengan budaya gitu, bahwa ya budaya di Indonesia ini banyak gitu, beragam, dan saya pun juga harus memahami tentang perbedaan-perbedaan karakteristik individunya gitu. Jadi mungkin saya akan lebih coba beradaptasi lagi, Bu. Oke Andini, karena waktu kita ini sudah mencapai batas, kemungkinan bisa kita lanjutkan di hari lain. Nah, kira-kira Andini mau di hari kapan yang bisa kita lanjutkan untuk sesi konseling ini? Mungkin minggu depan saja, Ibu, bagaimana di waktu yang sama? Oh, minggu depan di hari Senin dan di jam yang sama ya. Oke, jadi kita kembali bertemu di hari Senin di jam 10 ya. Jadi nanti di konseling tersebut kita akan membahas tentang perkembangan Andini setelah mencoba beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan Andini ya. Saya berharap kamu bisa beradaptasi
dengan lingkungan pekerjaan kamu ini, dan semoga kamu bisa mendapat titik temu yang baik dalam lingkungan pekerjaan kamu ini ya Andini. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Andini karena Andini sudah bersedia untuk menceritakan segala permasalahan Andini di lingkungan pekerjaan ini dengan secara terbuka. Saya ucapkan terima kasih dan saya berharap kamu sukses dalam pekerjaan kamu ini. Baik Andini, itu dari saya. Apabila saya ada kesalahan kata ketika melakukan konseling ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya Andini. Terima kasih Andini. Baik Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dan segala saran, masukan, dan segala penguatan buat saya. Ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan ya Ibu. Saya izin pamit. Assalamualaikum.